melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi sosial Indonesia. Materi ini akan disampaikan oleh kelompok 1. Oh my god! Wow! Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kelompok 1 yang terdiri dari saya, An-Nadhafah Khairul Asma, biasa dipanggil Dafa. Dan saya Ahmad Nuris Firdaus, biasa dipanggil Aris. Dan saya Ahmad Saifi Farohi, biasa dipanggil Saifi. Dan saya Supriyadi Sofian, bisa dipanggil dengan Adi. Saya Muhammad Zaironi, bisa dipanggil Roni. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu tidak apa itu kondisi sosial Indonesia? Kalau belum tahu, bisa tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi, kita akan memberi penjelasan tujuan mempelajari kondisi sosial Indonesia. Tujuan umum 1. Memahami struktur dan dinamika masyarakat Indonesia termasuk hubungan antara kelompok sosial, institusi, dan lembaga. 2. Mengidentifikasi permasalahan sosial dan potensi konflik yang dapat mempengaruhi keharmonisan masyarakat. 3. Meningkatkan kesadaran dan empati terhadap berbagai kelompok sosial seperti suku, agama, dan golongan ekonomi. 4. Mengembangkan kemampuan analisis dan kritik sosial untuk memahami permasalahan kompleks. Tujuan khusus 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi sosial seperti faktor ekonomi dalam kurung kesenjangan, pengangguran, dan inflasi. Faktor politik, kebijakan, korupsi, dan demokrasi. Faktor budaya, dalam kurung tradisi, nilai, dan norma. Faktor lingkungan, dalam kurung kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. 2. Menganalisis dampak perubahan sosial terhadap masyarakat seperti perubahan demografi, dalam kurung penduduk dan migrasi. Perubahan teknologi, dalam kurung globalisasi dan digitalisasi. Perubahan nilai dan norma, dalam kurung modernisasi dan liberalisasi. 3. Mengembangkan strategi untuk mengatasi permasalahan sosial seperti program pembangunan sosial, kebijakan sosial, advokasi hak-hak sosial. 4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan sosial. Manfaat mempelajari kondisi sosial rakyat Indonesia ialah 1. Meningkatkan kesadaran sosial dan empati terhadap berbagai kelompok sosial. 2. Mengembangkan kemampuan analisis dan kritik sosial. 3. Membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam kebijakan sosial. 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 5. Mengembangkan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. 6. Meningkatkan kesadaran akan hak-hak sosial dan kewajiban. 7. Mengembangkan kemampuan untuk mengatasi konflik sosial. Dampak mempelajari kondisi sosial rakyat Indonesia bagi kita salah satunya yaitu 1. Meningkatkan kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat. 2. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4. Mengembangkan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. 5.
meningkatkan efektivitas kebijakan sosial. Jadi, kondisi sosial Indonesia adalah keadaan masyarakat Indonesia yang mencakup berbagai aspek seperti agama, adat istiadat, ekonomi, dan kesejahteraan. Berikut adalah beberapa aspek kondisi sosial di Indonesia yang perlu teman-teman ketahui. Di antaranya ada demografi. 1. Jumlah penduduk sekitar 273 juta jiwa di tahun 2022. 2. Kepadatan penduduk 142 jiwa per kilometer kuadrat. 3. Usia rata-rata 29,2 tahun. 4. Tingkat pertumbuhan penduduk 1,1% per tahun. Pendidikan. 1. Tingkat buta huruf sebanyak 2,1% di tahun 2022. 2. Rata-rata lama sekolah sebanyak 12,7 tahun. 3. Jumlah siswa SD sebanyak 26,9 juta di tahun 2022. 4. Jumlah mahasiswa sebanyak 8,1 juta di tahun 2022. Berikut beberapa contoh kondisi sosial sebagai dalam aspek pendidikan yang lebih detail. Kondisi positif. 1. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah. 2. Peningkatan kualitas pendidikan dengan kurikulum merdeka. 3. Perluasan akses pendidikan melalui program bantuan operasional sekolah (BOS). 4. Peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat. 5. Pengembangan sekolah taraf internasional (SBI). 6. Meningkatnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 7. Peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan. Kondisi negatif. 1. Kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. 2. Kualitas pendidikan yang belum merata. 3. Kurangnya infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. 4. Masih tingginya angka putus sekolah. 5. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pendidikan. 6. Kurangnya fasilitas pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. 7. Masih rendahnya kemampuan bahasa Inggris siswa. Tantangan. 1. Mengatasi kesenjangan digital. Mengatasi perbedaan akses teknologi digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. 2. Meningkatkan kualitas guru. Meningkatkan kompetensi dan kualitas guru melalui pelatihan. 3. Mengembangkan kurikulum yang relevan. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. 4. Mengatasi permasalahan pendidikan di daerah konflik. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Upaya peningkatan. 1. Program Indonesia Pintar (PIP). Program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. 2. Bantuan operasional sekolah atau BOS. Program untuk membantu biaya operasional sekolah. 3. Pengembangan sekolah bertaraf internasional atau SBI. Program untuk meningkatkan kualitas sekolah dan membuatnya setara dengan sekolah internasional. 4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan internasional. Kerjasama dengan lembaga pendidikan internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kesehatan. 1. Harapan hidup 70,8 tahun 2022.
2. Tingkat kematian bayi 15,4 per 1000 kelahiran hidup tahun 2022. 3. Prevalensi gizi buruk 17,7% pada anak balita tahun 2022. 4. Jumlah fasilitas kesehatan 2.454 rumah sakit dan 10.413 puskesmas tahun 2022. Ekonomi 1. PDB per kapita 80,8 juta di tahun 2022. 2. Tingkat pengangguran 5,5% di tahun 2022. 3. Kemiskinan 9,5% dari total penduduk di tahun 2022. 4. Indeks Gini 0,381 pada tahun 2022. Kesenjangan. 1. Perbedaan pendapat antara kaya dan miskin. 2. Akses tidak merata terhadap pendidikan dan kesehatan. 3. Perbedaan kualitas hidup antara perkotaan dan perdesaan. Tantangan 1. Pengangguran dan kemiskinan. 2. Kesenjangan sosial dan ekonomi. 3. Pendidikan dan kesehatan yang belum merata. 4. Perubahan iklim dan bencana alam. 5. Radikalisme dan intoleransi. Yang terakhir ada upaya pemerintah. 1. Program Keluarga Harapan atau PKH. 2. Program Indonesia Pintar atau PIP. 3. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. 4. Pembangunan infrastruktur. 5. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Baik, dari hasil yang kami presentasikan, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau memberi pendapat lebih. Silahkan ditanyakan dan disampaikan. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to feel. Em vô nhà thương, em vô nhà thương, em vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 toan toan tình mình tình tan tan tan. What the fuck? Motherfucker, you better check your goddamn. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so love. Pacaran denganmu tersiksa batinku, masih dirinya dari campur dengan cemburu. Mau percaya, namun kecuriga. 2,000 years later.